Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaannya dengan menyambungkan namanya dengan bulan yang mulia ini. Karena itu hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Karena bulan Muharram terdapat satu hari di tanggal 10 yang disebut hari Asyura, adalah hari yang diagungkan. Bahkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy, dan juga orang-orang ahlul kitab, yang dimana disebutkan di dalam riwayat pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma Asyura faqala ma hadha, qalu hadha yawmun salih, hadha yawmun najjallahu nabiyya najjallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa alaihi salam fanahnu nasumuhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ketika Nabi kita SAW datang ke Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, maka Nabi kita Muhammad SAW berkata, ma hadha, apa ini? Qalu hadha yawmun salih. Mereka berkata, ini adalah hari yang baik. Di dalam riwayat, hadha yawmun azim, ini adalah hari yang agung. Hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduhim. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa di dalamnya, dan kami pun berpuasa. Maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang Yahudi, nahnu ahaq wa aula, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi kita SAW pun berpuasa di hari tersebut, yaitu di hari Asyura, dan memerintahkan untuk berpuasa kepada kaum muslimin. Jadi ya, hari Asyura adalah hari yang agung, hari yang mulia,
Bahkan diriwayatkan pula bahwasanya pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan juga orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dan berlabuh ya kapal beliau di atas Bukit Judi disebutkan pada hari Asyura tersebut. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun berpuasa. Maka dari sini ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga berusaha untuk berpuasa di hari tersebut. Karena berpuasa di hari Asyura mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita setahun sebelumnya atau setahun yang lalu. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditanya tentang pahala puasa hari Asyura, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah." Yang artinya aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau senantiasa berusaha untuk berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadzal syahr. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, tidaklah aku pernah melihat Nabi SAW bermaksud untuk berpuasa di suatu hari yang beliau utamakan atas hari yang lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura dan juga bulan ini, maksudnya adalah bulan Ramadan. Karena puasa yang paling afdol ya setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram. Allah idhofahkan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut idhofatut tasyrif sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Muharram ini. Kata Rasulullah SAW, puasa yang paling afdal, paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yaitu Muharram. Maka Nabi kita SAW senantiasa melakukan puasa Asyura. Sampai disebutkan Rasulullah SAW ketika belum hijrah saja, beliau senantiasa berpuasa di bulan Muharram yaitu di hari Asyura. Karena orang-orang Quraisy juga mereka mengagungkan hari Asyura yang mereka dapat dari peninggalan agama bapak mereka yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi kita SAW hijrah, Nabi kita SAW melihat orang-orang Yahudi pun berpuasa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin yang berada di Madinah untuk berpuasa di hari Asyura.
Bahkan disebutkan dalam kitab sahih, Nabi SAW mewajibkannya ketika Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan kewajiban puasa Ramadan. Sampai Nabi SAW mengutus utusan untuk menyampaikan, barang siapa yang pagi hari belum makan, hendaknya dia lanjutkan untuk berpuasa. Sedangkan barang siapa yang telah makan, maka hendaknya tahan. Jangan makan lagi, hendaknya berpuasa. Sampai disebutkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka membuat mainan dari kapas untuk anak-anak mereka dalam rangka untuk mendidik mereka berpuasa pada hari Asyura tersebut. Bayangkan, sehingga ketika anak-anak mereka menangis karena lapar, maka mereka pun memberikan mainan tersebut. Sehingga anak-anak mereka itu lupa dengan rasa lapar yang mereka alami ketika berpuasa. Dan ketika di tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW pun tidak lagi mewajibkan mereka untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, yaitu berpuasa di hari Asyura. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tetap menganjurkan kepada mereka untuk senantiasa berpuasa. Sampai Nabi kita SAW di akhir hayat pun tetap melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura. Ya, buktinya ya di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di tanggal 10, kemudian diketahui bahwasanya orang-orang Yahudi berpuasa Asyura di tanggal 10, maka Rasulullah SAW ingin menyelisihinya. Kata Nabi kita SAW, la in ishtu ila qabil la asummanna tasi'. Jika aku masih hidup di tahun depan, sungguh aku akan berpuasa di hari ke-9. Di hari ke-9. Ternyata di tahun yang akan datang, tahun setelahnya, Nabi kita SAW telah wafat. Maka dari sini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak menyia-nyiakannya. Barang siapa yang tidak memiliki uzur, seperti wanita yang sedang haid atau sakit atau yang lainnya, maka hendaknya berusaha untuk menjalankan puasa Asyura ini. Bahkan sebagian salaf ya itu tidak mau melewatinya, walaupun beliau memiliki uzur yaitu safar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu pula dari Al-Imam Zuhri rahimahullahu taala, itu mereka tetap melakukan puasa Asyura walaupun mereka sedang safar. Padahal safar itu adalah uzur yang dimana diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa walaupun puasa itulah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Namun mereka mengatakan dan tetap melakukan puasa di hari Asyura karena mereka tidak mau melewati keutamaan hari tersebut. Adapun kata mereka, puasa di bulan Ramadan itu bisa diganti di hari yang lain. Sedangkan puasa Asyura, kalau sudah lewat waktunya, maka tidak lagi dapat
untuk dikerjakan. Maka dari sini hendaknya kita tidak menyia-nyiakannya, tidak melewatinya karena kita banyak dosa. Semoga dengan kita berpuasa di hari Asyura tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kita di tahun sebelumnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama bahwasanya puasa Asyura itu memiliki beberapa tingkatan, beberapa keadaan yang dimana mereka melakukan puasa tersebut dalam rangka untuk benar-benar meyakinkan bisa berpuasa di hari Asyura tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bahwasanya tingkatan puasa pada hari Asyura itu ada 3 tingkatan. Kata beliau rahimahullah taala, famaratibu shaumihi salasatun akmaluha an yusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun wa yali dzalika an yusama at-tasi' wal 'ashir wa 'alaihi aktsarul ahadits wa yali dzalika ifradul 'ashir wahdahu bis-shaum. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tingkatan puasa Asyura ada 3. Yang paling sempurna yaitu 1 hari berpuasa sebelumnya dan 1 hari berpuasa setelahnya. Maksudnya tingkatan yang paling afdal, yang paling sempurna, jika seorang ingin berpuasa di hari Asyura tidak hanya 1 hari berpuasa, tapi 3 hari, yaitu 1 hari sebelumnya yaitu tanggal 9, ya, tanggal 9 yaitu puasa Tasyu'a. Kemudian juga berpuasa di tanggal 11. Di tanggal 11. Dan ini adalah tingkatan yang paling utama. Karena insya Allah orang akan benar-benar mendapatkan keutamaan puasa Asyura. Jadi dia puasa 9, 10, dan 11. Apalagi ketika terjadi perselisihan penentuan ya hilal tanggal 1 di bulan Muharram. Seperti kemarin ya, pemerintah kita menentukan bahwasanya tanggal 1 Muharram itu hari Selasa. Sedangkan ada ormas besar di negeri kita ini mengatakan bahwasanya tanggal 1-nya itu hari Rabu. Makanya kita sekarang itu berada di tanggal 7 kalau kita mengikuti pemerintah. Dan tanggal 6 kalau mengikuti ya suatu ormas di sini. Maka ketika kita benar-benar puasa di tanggal 9, 10, dan 11, insya Allah ya kita akan mendapatkan keutamaan berpuasa Asyura karena benar-benar dapat. Kemudian yang kedua lebih utama ya, orang yang berpuasa 3 hari itu lebih baik ketimbang orang yang berpuasa hanya 2 hari atau 1 hari. Karena termasuk puasa yang paling afdol adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana di dalam hadis yang saya sampaikan sebelumnya.
afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Sampai diriwayatkan ada sahabat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu puasa 1 bulan penuh, puasa sunnah di bulan Muharram. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, puasa sunnah yang mutlak yang lebih utama adalah puasa sunnah di puasa mutlak ya, sunnah di bulan Muharram sini. Maka orang yang berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 itu jelas lebih utama karena dia memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Terus yang ketiga keutamanya pastilah orang yang berpuasa 3 hari ya itu sudah menyelisihi orang-orang ahlul kitab seperti orang Yahudi. Jadi pasti dia tidak menyemai mereka. Orang Yahudi hanya tanggal 10 saja. Kemudian tingkatan yang kedua yang selanjutnya adalah berpuasa di tanggal 9 dan 10 saja. Nah, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah berazam di akhir hayat beliau ingin berpuasa di tanggal 9. Namun qadarullah masyafa'ala Rasulullah SAW di tahun berikutnya wafat. Makanya Nabi kita SAW bersabda, la in ishtu ila qabil la asummanna tasi'. Kata Nabi kita SAW, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelisihi ahlul kitab, kitab. Kemudian yang selanjutnya adalah ifradul asr wahdahu bisawm. Itu hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Berpuasa di tanggal 10 saja, maka ini juga disunahkan. Tapi yang lebih utama puasa 3 hari kalau dia mampu. Atau kalau tidak dia puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Atau kata para ulama tanggal 10 dan tanggal 11. Tanggal 10 dan tanggal 11 dalam rangka untuk menyelisihi ahlul kitab. Kalau misalnya hanya mampu 1 hari saja, maka berpuasa di tanggal 10 saja. Namun sebagaimana yang saya kemukakan sebelumnya, telah terjadi perbedaan penentuan hilal tanggal 1 Muharram. Maka lebih hati-hati kita puasa 3 hari atau 2 hari. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura adalah termasuk hari yang mulia karena dia berada di 1 bulan haram. Yang dimana bulan haram sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tidak boleh di bulan haram maupun di bulan yang lainnya untuk berbuat dosa dan maksiat, menzalimi diri kita dengan dosa dan maksiat atau menzalimi orang lain. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan di bulan haram itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih besar dari sisi kuantitasnya. Sehingga dosa yang kecil bisa menjadi lebih besar. Dalam rangka untuk memuliakan waktu ini, bulan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah,
inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 itu ada bulan haram. Bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan. Bagaimana disebutkan dalam hadis, bulan haram tersebut adalah 3 bulan yang berturut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu terpisah, yaitu bulan Rajab Mudhar. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Yang sangat disayangkan ada sebagian manusia mereka mengotori kesucian bulan yang mulia ini. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sejak masuk bulan Muharram sampai ada perbuatan yang mencapai derajat kesyirikan. Nasallallahu al-afiyah wal maghfirah. Sebagian mereka meyakini bahwasanya kotoran hewan kerbau itu membawa keberkahan, bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, sehingga mereka memperebutkannya. Bayangkan di situ. Ada juga meyakini tanggal 1 Muharram, yaitu bulan 1 Syura, meyakini kalau seorang melakukan hajat atau safar maka akan mendapatkan musibah. Maka mereka tidak berani untuk melakukan pernikahan atau pergi melakukan perjalanan safar. Khawatir nanti rumah tangganya akan hancur, berantakan. Begitu pula ketika safar akan mendapatkan kecelakaan dan selainnya. Dan itu semua adalah perbuatan syirik. Nah, termasuk tatayyur atau tiarah, yang dimana Nabi SAW bersabda, ala inna tiarata syirk. Ketahuilah sungguhnya tatayyur, menganggap sial terhadap sesuatu, itu adalah kesyirikan. Belum lagi ada yang melakukan penyembelihan hewan berupa kambing ataupun kerbau di dalam suatu acara, sedekah bumi atau sedekah laut, yang itu semua adalah ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat menyembelih hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, kata Nabi SAW, Allah melaknat, mengutuk orang yang menyembelih suatu sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memberikan sesaji untuk selain pada Allah. Kalau sekiranya seorang memberikan sesaji atau sesembahan berupa seekor lalat saja menyebabkan seorang bisa masuk neraka, bagaimana ketika seorang mempersembahkan untuk selain Allah berupa makanan-makanan yang banyak dan juga sembelihan-sembelihan yang lebih besar daripada seekor lalat. Di dalam hadis
Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menghabarkan ada orang yang masuk neraka karena sebab seekor lalat. Kenapa bisa seperti itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, ada suatu kampung, suatu desa, mereka memiliki berhala. Tidak boleh ada seorang yang melewati desa tersebut kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala mereka. Sampai ada orang lewat kampung mereka, desa mereka, ditahan. Kata mereka, qarrib, berikanlah sesuatu untuk berhala ini. Orang ini di jalan tidak membawa apa-apa. Kata orang ini, saya tidak bawa apa-apa. Untuk saya persembahkan untuk berhala ini. Kata penduduk kampung, qarrib walau kana dzubaban. Persembahkan sesuatu walaupun hanya seekor lalat. Maka orang tersebut pun memberikan seekor lalat kepada berhala tersebut. Maka kata Nabi SAW, dia pun masuk neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang mempersembahkan makanan-makanan mereka buang ke laut, melarung ke laut, ada yang diberikan ke suatu tempat di bumi, sedekah bumi katanya, yang pada hakikatnya mereka mempersembahkannya untuk penghuni laut tersebut atau tempat tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Dan ini perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Dan yang lainnya. Begitu pula bulan yang mulia ini, hari yang mulia ini, hari Asyura juga dikotori oleh sebagian orang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang malah memperburuk citra Islam. Yang mereka mengklaim dalam rangka untuk berkabung, sedih atas kematian cucu Nabi kita Muhammad, yaitu Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Sehingga pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, mereka melakukan ratapan. Mereka memukul-mukul tubuh mereka, wajah mereka, bahkan sampai melukai tubuh mereka dengan senjata tajam sampai berdarah-darah. Dan mereka klaim dalam rangka mengenang berduka cita atas kematian Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal itu semua menyelisihi petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW itu berlepas diri dari orang-orang yang meratap. Kata Nabi kita SAW, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Kata Nabi kita SAW, bukanlah bagian dari kami orang yang menyobek pakaiannya ketika terkena musibah, orang yang memukul pipinya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Nabi kita SAW berlepas diri. Jika mereka benar-benar cinta kepada Nabi kita SAW dan juga keturunan Nabi kita SAW, maka hendaknya mereka mengikuti petunjuk Nabi kita SAW. Bahkan Nabi kita SAW mengancam an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratap, kalau dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan diberikan pakaian nanti di akhirat dengan pakaian yang terbuat dari jarob. Jarob itu adalah penyakit kulit yang menimpa binatang ternak, sehingga binatang tersebut mati ketika terkena penyakit tersebut. Atau Rasulullah SAW menghabarkan
Allah akan berikan pakaian dari timah yang sangat panas. Itu orang-orang yang meratap. Jadi, ya, acara di hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan kepada Islam itu bukanlah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya dan berikan keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.